Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di dalam anugerah-Nya. Kita menikmati kekuatan baru, kesehatan baru yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Baiklah, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan diri kita, menyiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita yaitu menanti-nantikan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu menanti-nantikan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Kadangkala mungkin bagi kita menanti adalah hal yang membosankan di dalam hidup kita, hal yang menjenuhkan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita mau belajar bahwa menanti merupakan sebuah hal yang membutuhkan kesabaran. Menanti adalah sebuah sikap di mana membutuhkan ketekunan. Apalagi yang kita nantikan adalah Tuhan. Ya. Menanti Tuhan seharusnya memotivasi kita. Menanti Tuhan seharusnya mendorong kita. Menanti Tuhan seharusnya menyemangati setiap kehidupan kita untuk menunggunya. Karena menantikan Tuhan itu membawa sebuah konsekuensi di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Menunggu caranya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Menantikan Tuhan berarti kita harus siap untuk apa? Untuk menantikan bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala menjalani kehidupan ini dengan berbagai keadaan, dengan berbagai kondisi dan situasi kehidupan ini, kita selalu berupaya bagaimana supaya Tuhan itu melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita selalu berupaya bahkan mendikte Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak seperti itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Menanti Tuhan berarti kita yang harus menunggu bagaimana cara dan waktu Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Bagaimana cara dan waktu Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana cara dan waktu Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita. Itu yang harus kita pahami. Itu sebabnya Alkitab selalu mengajarkan, firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa menanti Tuhan bukanlah hal yang mudah. Menanti Tuhan bukan berarti hanya sewaktu saja kita menanti Tuhan. Tetapi firman Tuhan, kata menanti di dalam firman Tuhan selalu dipakai dalam bentuk present tense. Artinya apa? Menanti Tuhan harus dilakukan secara terus-menerus. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita harus menantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, di sana firman Tuhan jelas berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali memiliki 2 tahap kehidupan di dalam kehidupannya. Burung Raja Wali memiliki 2 tahapan kehidupan. Yaitu apa? Tahapan yang pertama, dia berumur 40 tahun. Setelah itu, burung Raja Wali ini akan apa? Berupaya, berusaha menggantikan bulu-bulunya yang sudah lebat, yang sudah berat, yang tidak memungkinkan dia untuk terbang dengan sebuah kecepatan yang tinggi. Burung Raja Wali akan mengganti paruhnya yang sudah bengkok, yang tidak mampu lagi mencabik-cabik daging mangsanya. Burung Raja Wali akan mengganti kuku-kuku kakinya yang sudah tua, sudah bengkok, yang sudah tidak mampu lagi mencakar, mencengkram mangsanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bahwa untuk mengganti bulu-bulu yang baru, yang sudah lebat dan memberatkan itu, untuk mengganti paruhnya, untuk mengganti kuku-kukunya, burung Raja Wali ini memerlukan waktu kurang lebih 120 hari. Dia memerlukan waktu. Dan di dalam waktu ini, burung Raja Wali akan pergi mencari tempat yang aman. Di gua-gua batu, di tebing-tebing yang ada gua-gua batu di sana. Dia ada di sana selama 120 hari untuk berupaya menggantikan, merontokkan bulu-bulunya, melepaskan paruhnya yang sudah bengkok, melepaskan kuku-kukunya, supaya dia nanti mendapat sebuah kekuatan yang baru, mendapat paruh yang baru, mendapat cakar yang baru, mendapat bulu-bulu yang baru. Dan itulah yang akan membuat burung Raja Wali masuk kepada tahap kehidupan yang kedua, kurang lebih 30 tahun. Sehingga umur Raja Wali akan mencapai sekitar 70 tahun. Bapak Ibu jemaat yang kasih, kalau Raja Wali itu tidak melakukan seperti ini, maka Raja Wali itu pasti akan menjadi tua dan mati dalam usia 40 tahun. Tapi Raja Wali ini akan berupaya selama 120 hari menyendiri, berupaya menggugurkan bulu-bulunya, paruhnya dan kuku-kukunya, cakarnya, supaya dia akan mendapat sebuah kekuatan yang baru. Firman Allah berkata, dia akan terbang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya, sayap yang baru. Ya. Demikian juga gambaran dari menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kita diajarkan untuk menanti-nantikan Tuhan. Menunggu Tuhan, sabar. Bukan hal yang mudah. Harus ada proses yang kita lewati. Sebagaimana Raja Wali melewati sebuah proses 120 hari. Tuhan juga mau kita melewati sebuah proses menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hanya orang-orang yang nantikan Tuhan yang akan memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas, ya, di dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu, kalau kita lemah hari-hari ini, kalau kita mulai patah semangat hari-hari ini, kalau kita mungkin mulai putus asa hari-hari ini, dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi, hanya ada satu jalan untuk kita kembali dikuatkan, untuk kita kembali diberi semangat yang baru dari Tuhan, yaitu dengan kita belajar nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Mari pagi hari ini, firman Allah jelas, dikatakan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.